Nicolas Cage menghabiskan 150 juta dolar untuk rumah besar, kapal pesiar, dan bahkan tengkorak dinosaurus. Burt Reynolds menghabiskan 100 ribu dolar untuk rambut palsu, dan Kim Basinger membeli kotanya sendiri untuk mewujudkan mimpi yang cukup berani. Hari ini, mari kita bahas keputusan-keputusan boros para selebritas yang membuat mereka bangkrut. Nicolas Cage terkenal kurang baik dalam mengelola keuangan. Dulu dia salah satu aktor berpenghasilan tertinggi di Hollywood dengan sekitar 150 juta dolar di bank. Tapi dia menghabiskannya untuk membeli 15 rumah, 4 kapal pesiar, 9 Rolls Royce, dan bahkan tengkorak dinosaurus seharga 276 ribu dolar yang kemudian harus dia kembalikan. Dia menjelaskan, aku membelinya di lelang yang sah, tapi ternyata barang itu dibawa dari Mongolia secara ilegal, dan aku harus mengembalikannya. Saat krisis keuangan melanda dengan hutang pajak sebesar 6,2 juta dolar, Cage harus menjual sebagian besar propertinya. Dia harus mengambil pekerjaan akting apapun yang bisa dia dapatkan untuk menghindari kebangkrutan. Pada tahun 2016, total kekayaan bersih Johnny Depp bisa mencapai 650 juta dolar, tapi dia membelanjakannya dengan sembrono seperti Nicolas Cage. Depp memiliki 14 properti termasuk pulau pribadi dan pengeluaran hariannya sekitar 2 juta dolar per bulan. Ini termasuk 200 ribu dolar untuk jet pribadi, 150 ribu dolar untuk keamanan, dan 300 ribu dolar untuk staff. Menurut mantan manajer Johnny Depp, salah satu pengeluarannya yang paling keterlaluan adalah menghabiskan 3 juta dolar untuk meledakkan abu temannya, Hunter S. Thompson, dengan meriam. Aku hanya ingin memberi penghormatan terakhir kepada mendiang temanku dengan cara yang dia inginkan, katanya saat itu. Depp mencoba menuntut perusahaan manajemennya, tapi mereka mengatakan dia mengabaikan semua nasihat mereka dan tak ada yang bisa disalahkan kecuali dirinya sendiri. Pada tahun 90-an, MC Hammer bergelimang uang, menghasilkan lebih dari 33 juta dolar berkat single ikoniknya You Can't Touch This. Tapi meskipun dia mempertahankan status ikonnya, dia tidak bisa mempertahankan uangnya. Dia menghabiskan 70 juta dolar hanya dalam 5 tahun karena beberapa pengeluaran yang patut dipertanyakan. Sebagai contoh, dia punya sekitar 200 staf yang sebagian besar adalah temannya. Dalam daftar gajinya, 500 ribu dolar sendiri harus dibayarkan kepada stafnya. Kemudian, dia menghambur-hamburkan uangnya untuk membeli rumah besar seharga 30 juta dolar di California, lengkap dengan gerbang depan berlapis emas, arena bowling, dan bahkan studio rekaman. Pada 1996, Hammer memiliki hutang sebesar 13 juta dolar dan harus mengajukan kebangkrutan. Dia harus menjual rumah mewahnya dan hampir semua harta bendanya. Kim Basinger dan sekelompok investor memutuskan untuk menghabiskan 20 juta dolar untuk sebuah kota kecil di Georgia dengan hanya beberapa toko dan 500 penduduk. Dia berencana membangun semacam atraksi di lahan tersebut, mungkin studio film atau taman hiburan, tapi tak satu pun terwujud. Kim akhirnya menjual kota itu hanya seharga 4,3 juta dolar pada tahun 1995. Bahkan sebelum itu, ia mengalami masalah keuangan setelah mundur dari film Boxing Helena. Studio film menuntutnya sebesar hampir 9 juta dolar dan membuatnya bangkrut. Untungnya sang aktris dan studio akhirnya mencapai kesepakatan dan hutangnya berkurang menjadi 3,8 juta dolar. Lalu ada Heidi Montag, aktris yang terkenal karena perannya dalam serial realitas MTV The Hills. Ini membuat keputusan buruk ketika menghabiskan 2 juta dolar untuk album musik yang berjudul Superficial. Saat ditanya apakah menurutnya albumnya sebagus Thriller milik Michael Jackson, ia menjawab, tentu saja orang-orang mungkin tidak melihatnya sekarang karena ini album pertamaku. Tapi aku menghabiskan banyak waktu, bahkan mungkin lebih banyak daripada Thriller. Publik tampaknya tidak setuju karena Thriller terjual sekitar 100 juta kopi di seluruh dunia, sementara Superficial hanya terjual 1000 kopi. Itu masalah besar karena di tahun 2008, Heidi punya beberapa kebiasaan boros, seperti pergi ke mall dan menghabiskan hingga 30 ribu dolar per hari. Pada titik terendahnya, dia bahkan memalsukan perceraian. Ya,
perceraiannya dengan Spencer Pratt hanyalah aksi publisitas untuk menghasilkan uang karena mereka bangkrut. Mari kita bahas 50 Cent dan keputusan finansialnya yang gila. Setelah lagu-lagu hit seperti In the Club dan Candy Shop, dia pun bergelimang uang, tapi dia juga menghabiskannya seperti tak ada hari esok. Contohnya, dia menghabiskan lebih dari $4 juta untuk membeli rumah Mike Tyson, lengkap dengan klub malam, 25 kamar mandi, dan 2 lapangan basket. Ketika ditanya soal itu, dia berkata, "Aku memilikinya selama 14 tahun. Biaya perawatannya sekitar $700.000 per tahun." Dia hidup mewah, mengadakan pesta-pesta mewah dan bepergian dengan mobil-mobil mewah. Tapi, dengan tuntutan dan tagihan hukum yang menumpuk, ia akhirnya harus mengajukan kebangkrutan pada tahun 2015. Soal itu dia berkata, "Para pebisnis akan melakukan itu dalam sekejap sebelum kehilangan uang. Karena itu, berarti mereka bisa aman dan berinvestasi lagi." Kelly Rutherford terkenal karena perannya dalam Gossip Girl. Acara TV ini sangat sukses sehingga ia dilaporkan menghasilkan $486.000 selama musim terakhir. Saat ini dia tidak lagi menjadi sorotan. Dan itu karena selama bertahun-tahun dia terjebak dalam perebutan hak asuh dengan mantan suaminya. Dia pernah berkata, "Setiap sen dari Gossip Girl, uang pensiun dan sahamku telah kuhabiskan untuk memperjuangkan anak-anakku." Sungguh menyedihkan, tapi meskipun telah memberikan segalanya, dia kehilangan hak asuh atas anak-anaknya dan akhirnya mengajukan kebangkrutan dengan hanya $24.000 dalam bentuk aset dan hutang sebesar $2 juta. Pukulan yang berat. Tapi setelah 1 dekade, dia berhasil bangkit kembali. Kini dia perlahan kembali ke media dan berbicara secara terbuka tentang semua yang dilaluinya. Ya, itu masa yang sulit, sangat memilukan, tapi aku selalu fokus pada hal-hal yang baik. Kelly Rowland memulai karir sebagai pengasuh anak dengan penghasilan €50 per hari. Jadi, ketika menjadi terkenal sebagai penyanyi di Destiny's Child, dia tercengang dengan jumlah uang yang sangat besar. Bintang ini mengakui bahwa pada satu titik, dia hampir kehilangan segalanya karena berusaha menutupi sesuatu. "Saat menerima gaji pertamaku, aku pergi ke toko kelontong dan membeli hampir semua barang yang dulu dikatakan ibuku terlalu mahal." Dia mengatakan banyak orang mencoba memperingatkannya untuk mengelola uang dan berinvestasi, tapi dia tidak mendengarkan. "Aku ingat pernah pergi ke Paris dan Italia, menghabiskan $30.000 dalam 30 menit di Bergdorf Goodman. Itu sangat konyol." Tapi ternyata dia masih memanjakan orang-orang yang dicintainya dengan kemewahan, seperti membeli bak mandi bertabur kristal Swarovski seharga $5.000 Amerika Serikat untuk Blue Ivy. Bicara soal kemewahan yang membuatmu berucap, "Hah?" Ayo kita bahas Burt Reynolds. Aktor ikonik ini menghabiskan banyak uang untuk real estate, jet pribadi, 150 kuda dan lebih dari $100.000 untuk topi. Kemudian juga perceraiannya dengan Lonnie Anderson yang membuatnya harus membayar lebih dari $2 juta. Sebagai bagian dari penyelesaian, Reynolds membelikan rumah tapi terkadang gagal membayar cicilannya yang sebesar $9.000. Dengan semua pengeluaran ini dan penghasilannya yang terus menyusut, Reynolds tidak dapat melunasi pinjaman sebesar $4 juta kepada CBS. Jadi, dia akhirnya menyatakan kebangkrutan pada tahun 1996 dengan hutang lebih dari $10 juta. Francis Ford Coppola menjadi terkenal karena menyutradarai film-film ikonik seperti The Godfather dan Apocalypse Now. Namun filmnya One from the Heart merupakan kemunduran besar. Meskipun memiliki anggaran $26 juta, film ini hanya menghasilkan sekitar $600.000. Hal ini menyebabkan masalah keuangan besar selama dekade berikutnya, dan dia mengajukan kebangkrutan 3 kali. Apakah dia belajar dari pengalaman ini? Sulit untuk mengatakannya, karena dia baru-baru ini menginvestasikan sekitar $120 juta dari uangnya sendiri untuk proyek barunya, Megalopolis. Ketika ditanya tentang itu, dia berkata, "Uang tidak penting, yang penting adalah teman, karena teman tidak akan pernah mengecewakanmu. Uang bisa saja habis." Apa kamu setuju dengan Coppola? Meskipun daftar ini mencakup selebritas yang menghadapi masa-masa sulit dalam hal keuangan, cukup menakjubkan bagaimana mereka berhasil bangkit kembali. Hampir seperti plot film Hollywood, bahkan lebih baik lagi.